Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'adatul Fikriya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk masukkan data dengan akurat. Nah, kalau untuk akurat ini kita harus mempersiapkan data yang sudah kita siapkan dalam bentuk Excel. Harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai masuki data akurat. Nah, karena sudah ada soal untuk mengisi data dari akurat, maka kita langsung buka aplikasi akuratnya. Nah, pertama kita buka aplikasi akurat itu, kita buat data perusahaan baru. Nah, dan membuat database lokal. Nanti ketika tampilannya database lokal, kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan database-nya. Kita pilih di mana kita mau simpan. Nah, kalau sudah, tinggal kita bikin satu folder sesuai dengan perusahaannya itu. Kita pakai PT Sumber Jaya Indonesia. Jadi kita create, setelah itu kita klik create. Nah, sambil menunggu untuk membuat database itu biasanya agak lama, jadi ditunggu sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai, setelah membuat data baru tadi, kita tinggal masuk atau login dengan username dan kata kunci supervisor. Nah, supervisor itu sama dua-duanya, username dan passwordnya sama-sama supervisor. Nah, setelah sudah diklik itu, kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, nanti akan muncul di selamat datang di akurat untuk memilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia, lalu lanjut, dan kita memilih persiapan yang ingin kita pakai, tipe persiapan apa yang akan kita pakai. Nah, di sini kita pakai, karena ada dua pilihan, persiapan standar dan mahir, kita pakai yang persiapan standar. Nah, persiapan standar itu kita pilihnya yang persiapan mahir. Oleh karena itu kita klik lanjut. Lalu setelah lanjut, itu akan muncul tampilan langkah masuk akurat, yaitu mata uang dan info perusahaan. Jadi kita menambah mata uang, itu kita tambah namanya pakai mata uang rupiah, nilai tukarnya 1, tipe nilai tukarnya itu Rp1,91, negaranya kita isi Indonesia, lalu simbolnya itu Rp, lalu klik lanjut. Nah, kolom informasi periode perusahaan itu diisi dengan periode perusahaan yang ada pada soal, yaitu nama. Di sini diminta nama perusahaan PT Sumber Jaya Indonesia, terus alamatnya Jalan Raden Saleh nomor 3, Karangtengah, Tangerang, lalu tanggal mulai tutup buku itu tanggal 30 November 2020. Kemudian setelah ngisi tanggal mulai tutup buku itu, kita ngisi tahun fiskalnya tahun 2020, default period
passwordnya juga diisi, terus klik lanjut. Setelah diklik lanjut itu akan muncul tampilan informasi pajak perusahaan, maka kita disuruh isi NPWP, nomor seri faktur pajak kita isi yang dengan pajak perusahaan PT Sumber Jaya, yaitu 11.00.000.001. Nah, lalu NPWP-nya 01.000.4.051.001. Terus nomor pengukuhan PKP-nya itu 01.001.600.4.051.001. Lalu tanggal pengukuhan PKP, tanggal pengukuhannya itu 24 Oktober 2019. Lalu kode cabangnya 01, jenis usahanya pedagang sepeda motor. Lalu clue SPI-nya itu, clue SPT-nya itu 75342. Nah, setelah diisi, kita klik lanjut. Nah, setelah itu akan muncul akun-akun dan daftar lainnya. Di situ ada daftar akun. Nah, daftar akun yang sudah terdaftar di sini kita hapus semua kecuali retainer earning. Nah, cara ngapusnya itu klik kanan, kemudian pilih hapus, terus kita klik OK 2 kali. Di semua akun dilakukan seperti itu sampai terhapus semua kecuali retainer earning. Nah, kemudian untuk mengisi daftar akun kita klik di pojok kanan, ada klik di sini untuk import berkas di sebelah kanan di bagian atas di pinggir. Nah, terus di situ ada gambar file, kita klik, terus kita cari Excel, kita pilih file yang sudah disiapkan, file Excel yang sudah disiapkan, yaitu file daftar akun. Ketika sudah dimasukin filenya, kita ambil datanya, terus nanti muncul tulisan kolom data sumber, terus ada itu nanti diisi dengan diisi itu kolomnya dengan definisi kolom nomor akun, nama akun, tipe akun. Nah, yang tipe akun itu nanti diisi dengan data sumber, definisi. Jadi tipe akunnya itu diisi atau kita definisikan sesuai dengan tipe. Kalau cash in bank jadi kas dan bank, akun receivable itu berarti akun piutang, terus inventory itu jadi persediaan. Itu benar-benar dideskripsiin semuanya sampai pendapatan lain-lain. Nah, bisa klik OK kalau sudah pilih, lalu lanjutkan mata uang, definisi kolomnya itu mata uangnya itu didefinisikan ke rupiah tadi. Lalu saldo. Nah, saldo ini dari kolom data sumber itu definisi kolomnya jadi saldo awal. Nah, untuk data sumber yang nomor akun dan tipe akun itu juga dihapus, klik kanan dan hapus semuanya. Yang data akun itu dihapus. Nah, kalau sudah, kita input data, klik input data.
Nah, nanti berarti karena sudah tadi dari import data Excel itu ada 34 data yang terimport. Nah, karena tadi kita sudah menginput data, maka di tampilan sebelumnya itu yang daftar akun itu sudah terimport 34 data akun yang sudah dimasukkan via file Excel tadi. Lalu kita pilih laba. Karena sudah tercatat di depan itu, kita di akun defaultnya untuk saldo awal itu pilih di laba ditahan, terus yang retained earning tadi juga diganti dengan laba ditahan. Lalu klik lanjut, kemudian pilihan kita selanjutnya itu ada di akun default mata uang, itu rupiah kan, pilihannya rupiah. Lalu akun default untung hutang dan piutang itu udah sesuai. Nah, tinggal isi yang belum terisi, yaitu pembayaran di muka penjualan, pembayaran di muka pembelian. Yang penjualan itu uang muka penjualan, terus uang muka pembelian, kemudian diskon penjualan itu jadi potongan penjualan. Nah, laba rugi itu tidak perlu diisi. Oleh karena itu kita langsung klik lanjut. Nah, untuk diskon daftar lain-lain atau syarat pembayaran itu diskonnya di nolin. Terus tadi diskonnya di nolin, hari diskon 0, jatuh tempo tanggal 30 Mei 30, jatuh temponya 30 tuh berarti namanya net 30. Terus kedua diskonnya 0, jatuh temponya juga 0, dia namanya jadi COD. Kemudian menginput pajak itu kita masukin kodenya teks itu namanya PPN, keterangan pajak pertambahan nilainya 10%, pajak penjualan 22020, terus pajak pembeliannya 15020, terus akun pajak penjualannya PPN pengeluaran, akun pajak pembeliannya PPN masukan. Kalau sudah, kita tinggal klik lanjut. Nah, untuk tipe pelanggannya itu kita klik umum, metode pengirimannya Tiki, lalu klik lanjut. Nah, pelanggan dan pemasok. Nah, untuk nomor pelanggan kita langsung mengimport data lagi seperti tadi dari Excel yang sudah kita siapkan, yaitu dari daftar pelanggan yang sudah jadi Excel, dari daftar pelanggan PT Sumber Jaya Indonesia. Nah, kita open lalu ambil datanya. Nah, kalau sudah terambil datanya, itu kolom data sumbernya tinggal kita definisikan. Nomor pelanggan jadi nomor pelanggan, nama pelanggan itu nama pelanggan, currency itu jadi mata uang. Nah, mata uangnya itu ntar akan muncul IDR, itu didefinisikan jadi rupiah, lalu oke. Nah, kemudian lanjut. Setelah udah dilanjut,
maka lanjut ke persediaan barang. Nah, karena informasi persediaan barang lalu kemudian ke persediaan selanjutnya ke setelah tadi mendefinisikan kolom data sumber itu, selanjutnya kita klik input data. Apabila input datanya sudah terinput, maka muncul tampilan selanjutnya. Nah, kemudian apabila sudah tadi setelah apa tuh nah setelah daftar pelanggan, kemudian kita daftar pemasok. Nah, kalau sudah masuk nama tadi import data pelanggan itu, berarti kita langsung input data. Nah, kalau sudah tuh tadi yang saldo jadi saldo awal, terus nomor faktur dengan nomor faktur saldo awal, terus tanggalnya dengan tanggal faktur saldo awal, dan termnya itu dengan syarat COD. Lalu data sumbernya kolom dibutuhkan itu nilai defaultnya umum, tipe pelanggannya. Lalu karena sudah langsung itu kan tadi input data, ada 3 data terimpor. Nah, langsung setelah itu setelah klik lanjut itu kita baru ngisi pemasok. Nah, isi bagian pemasok sama mengimport data dari Excel. Lalu ketika sudah diimport daftar pemasok sumber jaya, ambil data, kemudian yang nomor pemasok tadi itu dihapus seperti cara sebelumnya. Terus definisi kolomnya disamain sama didefinisikan nomor pemasok jadi nomor pemasok jadi nama pemasok, currency jadi mata uang, terus diganti IDR nya menjadi rupiah, terus saldonya jadi saldo awal, nomor fakturnya
nomor faktur saldo, nomor faktur awal, fakturnya faktur saldo awal, tanggalnya tanggal saldo per tanggal, terus termnya dengan syarat itu pakainya yang net 30 atau N per 30 dan COD itu didefinisikan syaratnya. Lalu terus kalau sudah tinggal input datanya, maka ada data terimpor yang berhasil. Terus kalau sudah kita klik input data, kalau sudah input data kita klik lanjut. Kemudian proyek dan departemen itu, PT yang sedang dioperasikan itu kan PT Sumber Jaya, jadi kita langsung klik lanjut untuk selanjutnya, jadi kita lewatin aja. Untuk itu kita lanjut ke persediaan. Kita sesudah persediaan kita langsung mengimport persediaan dari kalau yang gudang itu kita klik lanjut, kemudian akun default barang itu persediaan dengan persediaan motor, penjualan dengan penjualan, retur dengan retur penjualan, diskon barang penjualan dengan potongan penjualan, akun barang pengiriman itu persediaan motor, harga pokok penjualan dengan harga pokok penjualan, retur pembelian dengan persediaan motor, kemudian akun biaya dengan beban luar usaha, lalu akun barang belum itu hutang perlu persedia penerimaan barang. Itu kalau sudah terisi semua akun default barangnya, maka klik lanjut. Kalau sudah klik lanjut, langsung tampilan akun default pesanan produksi. Ini nggak perlu diisi, jadi langsung klik lanjut. Metode biayanya kita menggunakan metode first in first out atau FIFO, yang pertama masuk pertama keluar. Jadi yang kita pakai yang itu FIFO. Jadi ketika klik pilihan yang FIFO lalu lanjut, kemudian itu informasi tentang barang. Informasi barang nih sudah ada tuh saldo awal, tipe non persediaan, tapi tetap kita import dari berkas file yang sudah kita siapkan. Kita impor data seperti sebelum-sebelumnya, mengimpor Excel yang sudah disiapkan, daftar barangnya, terus kita open, ambil datanya, kalau sudah yang tadi itu nomor barang di bagian data sumber kita hapus saja. Terus kolom data sumber didefinisikan, kolomnya nomor barang dengan nomor barang, description dengan deskripsi barang, quantity atau kuantitinya itu dengan kuantitas barang,
Terus unit 1 kita isi dengan unit 1. Kalau cost purpose-nya itu diabaikan, value-nya isi dengan total biaya, dan sales price-nya diisi dengan default harga jual 1. Nah, kolom-kolom dibutuhkan itu ada tipe barang itu diisi dengan persediaan, tipe persediaan itu diisi dengan barang jadi. Kalau sudah import data, kalau berhasil berarti terdapat 4 data terimport. Nah, kemudian kita langsung klik lanjut, lalu kita ke aktiva tetap. Nah, tipe aset tetap kena pajak, kita langsung mengimpor berkas. Klik impor berkas seperti sebelum-sebelumnya, lalu kita import dari file yang sudah disiapkan, itu daftar tipe aset tetap pajak. Lalu kita ambil data. Nah, kalau sudah berhasil terambil datanya, seperti biasa yang data sumber bagian atas itu dihapus. Jadi kolom data sumber langsung didefinisikan, tipe aktiva tetap fiskal diisi dengan gol aktiva tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak, terus umur aktiva tetap jadi umur ekonomis pajak, lalu metode penyusutan fiskal, jadi metode penyusutan pajak didefinisikan. Strat line method itu jadi metode garis lurus, double declining method itu jadi metode double declining, dan non depreciable jadi tidak depresiasi. Lalu tekan OK sesudah didefinisikan, lalu langsung import data, dan ada 19 data yang terimport dari file tadi. Lalu selanjutnya, kalau sudah, akan muncul tampilannya tuh data-data yang terimport. Langsung lanjut, lalu tipe aset tetap sama kayak tadi, mengimpor data juga, impor berkasnya seperti sebelumnya dari Excel yang sudah disiapkan, yaitu tipe aset tetap. Daftar tipe aset tetapnya langsung seperti biasa, yang data sumber paling atas itu dihapus, lalu kolom data sumbernya didefinisikan, tipe aktiva tetap dengan tipe aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak dengan golongan aktiva tetap pajak. Nah, itu didefinisikan lagi, yang tidak diusulkan dengan tidak diusulkan, bangunan permanen dengan bangunan permanen, golongan 1 kita dengan golongan 1 juga garis lurus, golongan 2 juga dengan garis lurus. Kalau sudah didefinisikan, tekan OK, lalu langsung klik import data, maka akan ada 5 data yang terimport. Lalu kalau sudah, langsung klik lanjut. Kalau sudah klik lanjut, akan muncul daftar aktiva tetap. Nah, langsung di sini sama, klik import data lagi dari Excel, import data, lalu pilih file daftar aset tetap, lalu kita hapus. Kalau sudah terambil datanya, kita hapus bagian atas itu data sumber. Nah, kolom data sumbernya itu kita definisikan, tipe aktiva tetap dengan tipe aktiva tetap juga didefinisikan,
tanah dengan tanah, gedung dengan gedung, peralatan dengan peralatan, lalu tekan oke. Sudah didefinisikan berarti. Yang kedua, kode aktiva tetap dengan kode aktiva, keterangan aktiva dengan keterangan aktiva, tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan tanggal pemakaian, umur bulan aktiva dengan umur bulan aktiva yang tahun, metode penyusutan dengan metode penyusutan, lalu didefinisikan tidak terdepresiasi dengan tidak terdepresiasi, lalu metode garis lurus dengan metode garis lurus. Nah, lalu akun aktiva dengan akun aktiva itu didefinisikan tanah dengan tanah, gedung dengan gedung, lalu peralatan dengan peralatan, lalu tekan oke kalau sudah didefinisikan. Kemudian akun-akun depresiasi dengan akun-akun depresiasi, yaitu akuntansi didefinisikan akuntansi penyusutan gedung dan penyusutan peralatan. Selanjutnya akun beban depresiasi itu didefinisikan juga beban penyusutan. Pertama dengan beban penyusutan gedung dan beban penyusutan dengan penyusutan peralatan. Klik oke lagi. Lalu sumber dana yaitu sumber dana, akun sumber dana dengan akun sumber dana. Lalu didefinisikan ketika dibuka itu ada data sumber laba ditahan dengan laba ditahan juga. Terus klik oke. Lalu karena sudah nggak ada lagi akunnya, langsung import data seperti biasanya. Lalu ntar data sumbernya ada 4 data terimpor yang berhasil, lalu klik lanjut. Nah, kalau sudah klik lanjut itu akan muncul neraca percobaan, jadi langsung lanjut aja. Terus ada preferensi perusahaan, langsung lanjut. Nah, kalau sudah itu langsung ada tampilan tulisan selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Lalu kita klik selesai. Kalau sudah selesai akan muncul tampilan bookmark. Kita bisa langsung mencetak laporan sementara. Nah, di bagian paling atas toolbar itu ada laporan, lalu kita klik, lalu akan keluar itu buku besar, lalu buku besar rinci, buku besar, terus neraca saldo. Kita pilih neraca saldo, terus nanti ada report format, lalu kita isi dengan tanggal data transaksinya itu 30 November 2020 tadi. Terus klik OK, maka akan muncul neraca saldo klasiknya per tanggal 30 November 2020. Lalu kalau sudah, tinggal kita pilih juga bikin buku besar rinci, sama seperti tadi laporan, lalu buku besar, lalu buku besar rinci, juga akan muncul tampilan buku besar rinci. Nah, lalu klik
di bagian kredit, bukti jurnal, terus jadi kayak buat memastikan itu udah sesuai benar atau belum, ketik jurnal vouchernya. Nah, untuk kas kecil itu sudah benar, cuma yang opening balance equity diganti jadi laba ditahan. Nah, langsung simpan, tinggal diklik perbarui. Kalau sudah diperbarui maka otomatis akan diperbarui semuanya, semua kredit bukti jurnal dari buku bahasa rinci itu diganti semua dengan laba ditahan seperti tadi. Kemudian sesudah diganti langsung ditutup aja. Jadi yang diganti itu 2 akun yang di atas. Nah, setelah diperbarui sudah, langsung tutup buku besar rincinya. Kemudian perbaharui neraca saldo klasik yang tadi. Setelah itu kita bisa lihat itu periode ke aktivitas, lalu periodik, terus periodenya kita tadi kan tanggal November ya, jadi kita pakai periode November tahun 2020 dan mata uangnya rupiah, terus oke. Dan proses akhir bulan telah selesai. Lalu laporannya itu bisa kita cetak. Ini neraca saldonya kalau sudah diaktifkan. Nah, seperti tadi buka neraca saldo, jadi pertanggal 30 November. Jadi kalau sudah masuk langsung karena sudah selesai, jadi sampai situ saja video ini bisa saya jelaskan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.